Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Pramana, NIM 119406071, yang merupakan perwakilan dari kelompok 11 Humas 4B, yang beranggotakan Muhammad Razikani, Putri Agustin Lestari, saya sendiri Reza Pramana, dan Rizka Novianti. Pada kesempatan kali ini, akan menjelaskan mengenai teori inokulasi. Pernah gak sih kalian lagi ada di posisi kalian ngerasa kayaknya kita tuh lagi diomongin deh sama orang lain. Terus kita ngerasa kalau misalnya mulai ada omongan-omongan yang ternyata gak sesuai sama apapun yang ada di diri kita. Nah, di posisi ini, teman-teman terdekat dari kalian yang sebelumnya percaya sama kalian itu berpotensi buat percaya aja sama omongan orang lain itu dan akhirnya jadi nggak percaya sama kita dan nggak temenan sama kita. Nah, secara naluri, biasanya itu sebelum rumornya itu beredar luas ke teman-teman kalian itu bakalan ngeluarin pernyataan ke teman-teman kalian bahwa aku tuh nggak gini, aku tuh nggak gitu. Bahwa rumor yang beredar tuh bohong adanya dan ya jadi teman-teman akhirnya tuh bisa percaya dan nggak mempan tuh kalau misalnya ada omongan-omongan yang nggak jelas itu datang. Nah, sadar nggak sadar, apa yang dilakuin sama teman-teman ini adalah bagian dari teori inokulasi. Teori inokulasi adalah salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Nah, teori inokulasi ini pertama kali dikembangkan oleh William J. McGuire di awal tahun 1960-an, berdasarkan temuan kelompok Yale mengenai pesan persuasi yang menghadirkan dua sisi argumen ketika menyangkal sisi yang berlawanan. Teori ini merupakan model untuk mengembangkan atau membangun resistensi terhadap persuasi dengan cara menerpa orang-orang dengan argumen yang melawan keyakinan mereka dan memberikan mereka argumen untuk menangkal serangan. Teori inokulasi ini merupakan sebuah strategi untuk melindungi sikap agar tidak terjadi perubahan. Menurut teori inokulasi, kemampuan untuk menolak persuasi ditentukan oleh keterampilan individu untuk membantah argumen yang berlawanan dengan keyakinannya. Keterampilan ini diasumsikan bergantung pada dua faktor, yakni motivasi dan praktik. Gagasan atau ide mengenai inokulasi ini sejatinya berasal dari berbagai penelitian persuasi sebelumnya yang dilakukan sekitar tahun 1950-an. Penelitian tersebut sebagian besar mempelajari sisi pesan persuasi, yaitu pesan persuasi satu sisi dan pesan persuasi dua sisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menyediakan dua sisi dari sebuah isu atau permasalahan, terlihat menciptakan resistensi yang lebih besar terhadap argumen terakhir. 10 tahun kemudian, William McGuire dan kawan-kawan mencoba untuk menjelaskan fenomena tersebut dengan mulai menggali berbagai macam cara di mana pesan-pesan persuasi mungkin menginokulasi penerima pesan untuk melawan serangan terhadap keyakinan penerima pesan. Nah, di tahun 1964, McGuire mengenalkan teori inokulasi yang menyatakan bahwa penerima pesan persuasif menjadi resisten terhadap serangan sikap dengan cara yang sama seperti tubuh yang diimunisasi dari serangan virus. Ngomong-ngomong tentang virus, dan barangkali kalian ada yang masih belum paham tentang teori inokulasi ini, mari kita masuk ke konsep dan analogi. McGuire ini menggunakan analogi konsep suntikan atau vaksinasi. Nah, menurut McGuire, dalam vaksinasi yang normal, virus yang telah dilemahkan kemudian disuntikan kepada individu dalam rangka untuk membangun resistensi terhadap penyakit. Nah, mekanisme yang sama ini dapat digunakan untuk menginokulasi individu dari serangan terhadap keyakinan yang telah dimiliki. Nah, masing-masing individu yang telah terpapar oleh argumen yang lebih lemah kemudian membangun sistem pertahanan yang membantu mereka mempertahankan keyakinannya gitu. Jadi tidak berubah sikapnya mereka ketika mereka dikonfrontir dengan argumen yang jauh lebih kuat. Singkatnya, kita membangun pertahanan pada individu yang menerima informasi dengan menginokulasi atau menyuntikkan mereka dengan argumen-argumen yang membuat individu tersebut itu tidak mengubah sikap dan bahkan bisa menyanggah argumen-argumen yang bertentangan. Threat.
Treat dalam teori inokulasi itu mengacu pada peringatan akan kemungkinan serangan terhadap sikap dan kepercayaan seseorang. Orang tersebut ini akan sadar kerentanannya terhadap serangan persuasif. Persepsi bahwa ada ancaman yang akan terjadi secara psikologis memotivasi seseorang untuk mempertahankan keyakinan dan sikapnya. Lalu ada reputational preemption, di mana target potensial untuk serangan potensial seharusnya tidak hanya diperingatkan, tapi pesan inokulasi juga harus mendahului tindakan balasan yang mungkin terjadi. Sambil menyiapkan pesan inokulasi, argumen yang akan diajukan pihak lain itu harus diantisipasi dan cara melawannya juga itu harus dipersiapkan. Yang pertama, itu ada keluarnya argumentasi dari pemberi informasi. Pada tahap ini, pemberi informasi pertama ini akan meyakinkan penerima informasi akan pernyataan yang diungkapkan olehnya. Hal ini dilakukan agar tentunya ini penerima informasi yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mengenai informasi tersebut menjadi mengetahui serta memiliki pemahaman yang sama dengan orang yang memberikan informasi. Yang kedua, pemberi informasi pertama melakukan proses inokulasi kepada orang yang berpotensi terbujuk dengan argumentasi balasan. Nah, pemberi informasi pertama ini tidak serta-merta memberikan statementnya begitu saja. Ia juga perlu mempersiapkan counter argumen untuk menghadapi serangan argumen yang bertentangan dari pihak lain. Nah, di sini dia menggunakan elemen treat tadi, di mana dia harus menyadari potensi tersebut yang akan memperburuk argumentasi serta diri atau lembaga yang dinaunginya. Nah, serta mempersuasi publik atau yang menerima informasi. Nah, disitulah pemberi informasi akan melakukan proses inokulasi terhadap orang yang menerima gagasan sebelumnya. Nah, apa sih yang diinokulasikan? Yang diinokulasikan atau disuntikan adalah counter argumen yang telah disiapkan sebelumnya. Sehingga nih penerima informasi akan memiliki kekebalan tersendiri terhadap argumentasi yang bertentangan dengan argumentasi atau informasi yang telah kita berikan. Karena mereka telah dibekali oleh counter argumen yang disampaikan oleh pemberi informasi pada proses inokulasi tadi. Yang ketiga, ini penerima informasi itu mendapatkan argumentasi persuasi dari orang lain. Nah, di tahap inilah nih penerima informasi bisa saja mendapatkan argumentasi balasan yang bertentangan dengan informasi yang pertama dengan tujuan untuk mempersuasi penerima informasi, seperti yang telah diduga oleh pemberi informasi pertama dalam elemen treat tadi. Nah, biasanya selain untuk mempersuasi penerima informasi, dia juga menginginkan untuk mengubah pandangannya dan menjadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemberi argumentasi balasan tersebut. Nah, tapi di nomor 4 ini, di tahapan terakhirnya, penerima informasi ini akan mempertahankan sikap awal dan percaya terhadap pemberi informasi pertama. Karena apa? Karena penerima informasi telah memperoleh kekebalan dikarenakan diberi kekebalan berupa counter argumen oleh pemberi informasi yang pertama tadi. Maka akhirnya penerima informasi ini akan tetap mempertahankan sikap awalnya untuk sejalan dengan pemberi informasi pertama. Nah, akhirnya ini bahkan bisa memberikan kekebalan atau kekuatan tersendiri bagi para penerima informasi untuk menyanggah segala argumen yang bertentangan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini merilis data penelitian terkait vaksin COVID-19 yang saat ini terdaftar secara resmi di Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, dalam tabel penilaian WHO itu, salah satu vaksin yang saat ini sering digunakan di Indonesia yaitu Sinovac ternyata belum memenuhi syarat kelulusan atau Status of Assessment dari WHO. Nah, menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menuturkan bahwa hal itu tidak jadi masalah karena vaksin Sinovac ini telah mendapatkan izin edar dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Banyak negara menggunakan vaksin tanpa harus melalui UL karena vaksin yang saat ini mendapatkan UL masih terbatas. Itu kata juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, yaitu Siti Nadia Tarmizi.
Dia menegaskan juga, selama vaksin COVID-19 ini ada pada lanskap WHO dan telah memenuhi syarat efikasi 50%, ini merupakan vaksin yang bisa digunakan dalam menangani pandemi yang ada saat ini. Nah, Siti juga menegaskan bahwa IUL ini digunakan lebih kepada kebutuhan persyaratan WHO untuk mendapatkan atau menjadi salah satu vaksin yang dapat digunakan untuk dibeli oleh WHO. Dari contoh kasus yang tadi, dapat kita ambil bahwa seperti yang kita tahu kalau vaksin Sinovac ini telah dianggap dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia pun telah menyatakan bahwa vaksin Sinovac itu aman. Dari pernyataan ini membuat masyarakat yakin untuk menggunakan vaksin Sinovac ini untuk melindungi atau membangun kekebalan dalam tubuhnya agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Namun, masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut itu tak serta-merta takkan teguh akan hal itu. Bisa saja ada informasi tidak baik akan vaksin tersebut. Termasuk di dalamnya ialah masalah vaksin yang belum memenuhi syarat atau standar WHO tadi. Nah, mengetahui hal itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar dan bisa saja timbul argumentasi yang bertentangan yang mempersuasi masyarakat atau kita sebut dengan elementary tadi. Maka dari situ, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Siti Nadia Tarmizi ini, mempersiapkan counter argumen yang berusaha ia sampaikan melalui salah satu wawancara terhadap media massa Ayo Jakarta pada jaringan Ayo Semarang dengan pernyataan seperti tadi. Banyak negara menggunakan vaksin tanpa harus melalui IUL, karena vaksin yang saat ini mendapatkan IUL masih terbatas. Dia menegaskan juga, selama vaksin COVID-19 ini ada pada lanskap WHO dan telah memenuhi syarat efikasi 50%, ini merupakan vaksin yang bisa digunakan dalam menangani pandemi yang ada saat ini. Nah, Siti juga menegaskan bahwa IUL ini digunakan lebih kepada kebutuhan persyaratan WHO untuk mendapatkan atau menjadi salah satu vaksin yang dapat digunakan untuk dibeli oleh WHO. Nah, pernyataan tadi itu adalah counter argumen yang telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mengingat bahwa masalah belum adanya syarat kelulusan WHO ini untuk vaksin Sinovac ini bisa menjadi sebuah argumen yang bertentangan dan bahkan mampu mempersuasi masyarakat agar menjadi takut untuk divaksin atau menjadi tidak mau untuk divaksin. Dengan inokulasi ini diharapkan masyarakat percaya terhadap informasi bahwa vaksin Sinovac ini aman untuk digunakan. Serta tentunya ini akan mempertahankan citra dari Lembaga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini agar tidak dicap buruk dan dicap semena-mena karena telah menggunakan vaksin yang ternyata tidak lulus standar WHO. Dengan adanya ini, tentu masyarakat akan berpikir dengan sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang tadi dan dapat melakukan penentangan terhadap argumen yang mencoba mempersuasinya mengenai vaksin Sinovac atau vaksin-vaksin yang dipakai di Indonesia itu tidak aman. Yang pertama, orang yang tidak memiliki informasi mengenai satu hal atau tidak menyadari hal tersebut itu maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk karena ia tidak bisa menolak argumen dari si pembujuk. Yang kedua, untuk membuat orang tidak mudah terpengaruh atau terkena bujukan ialah dengan menyuntiknya dengan argumentasi balasan atau counter argument. Yang ketiga, dengan disiapkan argumentasi balasan dapat digunakan orang untuk menyangkal argumentasi lawan. Yang terakhir, lebih baik mempersenjatai orang yang berpotensi terbujuk dengan counter argumen daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Baik, sekian pemaparan materi mengenai teori inokulasi dari kelompok 11. Saya Reza Pramana, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.